Hampir semua tamu-tamu saya adalah orang yang sebetulnya sudah lama saya kenal. Dan tentu saja kita bisa bicara akrab, ya. Ada kalanya kita bisa saling menekan, juga pertanyaan yang berat, tetapi juga seringkali kita jadi suasananya jadi ngobrol begitu ya. Tamu saya kali ini adalah pimpinan KPK yang pertama. Dan dulu saya sering diundang bicara di KPK, sampai setelah itu keterusan saya jadi anggota pansel, panitia seleksi yang memilih komisioner-komisioner KPK. Jadi kita sering berhubungan nih dalam hal bagaimana kita mengawal agar KPK jadi kuat. Selamat datang. Terima kasih, Pak Taufikur Rahman Profesor Renal Kasali. Senang ketemu Anda dengan lagi. Ya, sama-sama. Dan ya. Melihat suasana di Breeze Cafe ini, ya. Saya jadi ketagihan untuk ngopi dan makan singkong. Tadi udah makan singkong ya? Udah. Singkongnya memang di sini enak ya. Dan kita juga masih ada menu-menu yang enak. Ada colenaknya juga enak. Yakin? Ya, colenaknya enak. Nanti harus dicobain ini nanti ya. Boleh. Menarik itu. Ya. Dengan kopi pahit. Dengan kopi pahit. Kopi ya, pahit. kopi pahit ya. Pak Taufik, salah satu faktor yang berakibat pada aspek ekonomi itu adalah pemberantasan korupsi. Persis. Betul kan? Persis. Ekonomi kita tidak beranjak maju karena kita tidak berhasil memberantas korupsi. Apa sebabnya Pak Taufik? Kalau Bapak lihat, Bapak kan pendiri KPK, jadi tokoh yang pertama memimpin KPK dan teman-teman. Masa idealisme membangun, saya ingat kan, saya dipanggil, kita ngobrol, apa sih, bagaimana caranya, apa gajinya, apa culture-nya, atau apanya nih yang kita perbaiki. Kan terus-menerus dulu kita bicarakan. Aktivitas saya di dalam pemberantasan korupsi dimulai dari mengubah Undang-Undang 1371 tentang pemberantasan korupsi menjadi Undang-Undang korupsi yang baru. Kemudian ikut dalam rangka menyusun naskah akademis pembuatan Komite Pemberantasan Korupsi. Ya. Kemudian menyusun rancangan undang-undangnya. Berarti sebelum terjadi KPK? Ya. Bahkan sampai melakukan studi banding ke Perancis, ke Australia, dan ke Amerika tentang bagaimana pemberantasan korupsi itu dilakukan. Waktu itu Anda masih aktif sebagai polisi? Saya waktu itu aktif dalam kapasitas sebagai Deputi 4 Menko Polhukam. Waktu masih Pak SBY dulu. Jadi saya ikut aktif dengan mereka, dengan beliau-beliau, termasuk dengan Profesor siapa yang dari Unpad, aduh kok udah tua ini jadi lupa. Nah itu menyusun semuanya itu sampai akhirnya setelah selesai jadi. Lalu kemudian beberapa teman mengundang saya, bilang berbicara dengan saya, apakah tidak sebaiknya Anda mencalonkan diri untuk menjadi pimpinan KPK? Saya bilang, jujur saya bilang saya ini juga bukan malaikat. Jadi kalau bicara pemberantasan korupsi, mungkin saya ini bagian dari orang-orang yang menjadi korban korupsi sekaligus menjadi pelaku korupsi. Karena pada zaman itu, siapa sih yang bersih-bersih? Blur. Jadi ragu semuanya kita. Saya bukan malaikat. Jadi apakah saya berani mendeklarasikan diri sebagai ketua pemberantasan korupsi? Saya nggak sanggup, saya bilang. Saya khawatir nanti. Tapi begitu, saya bilang, Anda sudah selesai dengan diri Anda. Saya bilang ya, setelah saya konsultasi ke teman-teman, terutama ke istri, ya kalau bilang Bapak masih memang perlu melakukan itu, ya istilah saya aktualisasi diri, lakukan aja. Nah, itu adalah KPK yang pertama. Dan saya selalu ingat dengan ucapan Buya Syafi'i Ma'arif. Yang kita cari memang bukan malaikat. Malaikat itu tidak ada di bumi. Gitu. Yang penting orang yang sudah selesai dengan dirinya. Seperti yang tadi ternyata salah. Betul memang, yang dicari bukan malaikat. Kenapa jawabannya Buya Syafi'i bilang, karena yang korupsi itu bukan malaikat, yang korupsi itu manusia. Jadi jangan mengundang malaikat untuk datang, dia bilang. Mesti manusia yang memperbaiki. Tetapi pernyataan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu ternyata salah. Tidak ada manusia yang pernah selesai dengan dirinya. Nggak ada ya? Sampai dia mati. Setelah mati baru dia selesai. Tidak mustahil juga setelah mati, dia meninggalkan masalah. Tapi yang perlu sekarang itu adalah orang yang berani dengan sikap yang komitmen yang kuat untuk mengatakan enough is enough. Enough is enough. Itu yang paling penting. Nah kebanyakan, maaf, pemimpin-pemimpin KPK yang belakangan kemudian tidak berani bersikap enough is enough. Akhirnya adalah abuse of power, kekuasaan yang melekat begitu besar. Karena dia tidak merasa enough, nah mulailah nyerempet-nyerempet, kenalah. Tapi jangan dijadikan target, karena buat kita target utama adalah menyelesaikan tugas sebagai pimpinan KPK. Nah, itu.
Itu yang lebih penting. Harus berani mengatakan enough is enough. Apa tantangan utamanya saat itu? Dan mengapa bisa efektif saat itu? Tantangan pertamanya Pak Renald. Ya. KPK itu start from zero. Ya, kelembagaan belum ada. Kelembagaan belum ada, SDM anggaran belum ada. nggak ada, SDM belum ada, gimana. Ya. Lalu expectation masyarakat sangat luar biasa tingginya. Sangat tinggi, ya. Nah, bagaimana kita mengejar ini dengan segala sesuatu yang nol? Ya. Komputer pun desktop dengan segala macam. Saya beli sendiri di Glodok. Duit saya 10 juta. Saya bilang sama temen, tolong lu kirim uang ini gue bayar. Kalau nggak kita nggak bisa kerja. Jadi uang yang ada nggak cukup. Pemerintah mengalokasikan 2 miliar dititipkan di Departemen Kehakiman. Waktu itu Menteri Kehakimannya Yusril Iza Mahendra. Tapi 2 miliar itu mau dibikin apa kita juga nggak tahu. Untungnya kita kemudian terbantu oleh almarhum Pak Kuntoro, oleh almarhum Mas Dilon, kemudian oleh beberapa teman yang lain, termasuk Adil Surowijoyo dan segala macam, yang mengatakan, ayo Pak Taufik kita lakukan pelatihan, kita lakukan susunan organisasi segala macam, kode etiknya kita segala macam, sampai ketika kita mulai, kita sudah punya itu. Tinggal bagaimana mencari apa? SDM. Nah, SDM itu pertama kali kami datangi Kapolri, kemudian kami diberikan 10 orang perwira menengah yang jadi penyidik. Saya pikir untuk penyidik, ternyata dalam kenyataannya mereka itu nggak bisa juga menyidik tindak pidana korupsi. Menyidik street crime bisa. Lah menyidik tindak pidana korupsi kan kejahatan kerah putih. Kerah putih. Nggak bisa dengan cara main pelotokan. Begitu juga para jaksa, kita dapat jaksa. Jaksa ini ya alhamdulillah karena mereka umumnya sarjana hukum, bisa segera di-switch oleh Pak Pengabdian untuk menjadi penuntut tindak pidana. Lalu kita juga dapat bantuan 10 orang auditor dari BPKP. Itulah modal kita. Modal kita menyusun organisasi, dan buat kami waktu itu sampai Pak Sahrudin Rasul dengan Pak Pengabdian sampai mengeluarkan begini, kalau dalam 6 bulan kita nggak nangkep orang, saya mundur deh. Patokannya nangkep ya? Iya. Pokoknya kalau saya bilang kenapa mesti nangkep? Rakyat mengharap kita ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya nangkep dia bilang. Kalau kita nggak nangkep nggak usah lah. Gitu. Jadi harus kelihatan, harus tampak. Jadi mulailah saya mikir ini perkara yang mana, bagaimana nangkepnya, di mana mulai. Nah, begitu kita mulai, ketagihan anak-anak. Main tangkep. Saya bilang, ntar dulu, jangan main tangkep aja. Kita ini di fit and proper. Kalau sampai di pra-peradilan kita kalah, itu artinya pekerjaan kita nggak proper. Ya, pekerjaan kita nggak proper. Kalau sampai di pengadilan nanti bebas, artinya penyidikan kita nggak benar. Ini nggak boleh begitu. Bisa diuji dan ditemukan kelemahan. Jadi kita mesti proper bener kerjaan itu sampai ke, ya betul lah, pelan-pelan kita perbaiki. Alhamdulillah selama masa jilid pertama tidak pernah ada pra-peradilan yang bisa menang. Bahkan ujian, seingat saya ada 7 kali kita digugat. Pra-peradilan sampai dengan ke Mahkamah Konstitusi, segala macam kita hadapi. Ada hukuman yang berat yang pernah dijatuhkan di masa itu? Berat-berat justru pada pertama itu. Rata-rata 10-12 tahun. 10-12 tahun? Iya. 10-12 tahun ya? Waktu itu pengadilan tipikornya betul-betul kenceng. Lalu mereka banding, juga pengadilan bandingnya lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi, ya. Mereka lari ke Mahkamah Agung. Lebih. Dan organisasinya belum ruwet saat itu ya? Belum ruwet. Personelnya ya masih tidak kurang dari 100 orang. Kita kenali satu persatu. Dan kita kenali. Reformasi masih terasa saat itu? Terasa sekali. Rekrutmen pegawai kita sebut dengan Indonesia Memanggil. IM1. Mereka umumnya orang-orang terbaik dari bidangnya. Dan mereka nggak mikirin gaji gua berapa, padahal di sana udah dapat berapa, mereka bergabung. Sama seorang, saya bilang, aku bingung mau ngangkat kamu ini. Saya bilang. Bingungnya apa, Pak? Rumah kamu ada 2 di Pondok Indah. Karena kan gaji kita ini sampai sekarang belum jelas. Mau lagi masuk? Apa dia bilang? Pak, uang bukan segala-galanya, Pak. Dia bilang. Saya sudah merasa cukup. Karena itu ketika jilid pertama berakhir, alhamdulillah orang mengakui bahwa jilid pertama ini ya lulus lah walaupun tidak kumlot gitu. Sudah membuat tracknya dan orang tinggal meneruskannya. Istilah saya, kami ini kayak test pilot lah. Para engineer yang membangun pesawat dan kemudian ngetes. Setelah dia bisa terbang, ya kita serahkan dong para pilot profesional. Ya ternyata mereka malah crash landing. Ya mau bilang apa? Permainannya merasa belum selesai atau apa ada di belakangnya. Itu tadi. Ya.
Baik, Pak Ruki, kemudian kita lihat situasi hari ini, Pak Ruki. Dan Anda dulu pernah mengatakan jangan deh sampai masuk ke DPR itu pasal berubah, ya, jangan sampai ada perubahan di sana begitu. Ngeri. Nah sekarang bukan cuma perubahan pasal, ini perubahan semuanya ini. Masih kan kita ngeri, bicarakan Prof. Ngeri, Prof. Ya, aduh ngeri. jangan ke sana deh, berubah satu pasal bisa 10 pasal nanti yang Ya. baliknya kemari. Kita usulan perubahan satu pasal, mendingan nggak usah berubah sama sekali. Ya. Karena nanti 10 pasal bisa berubah, begitu kan? Ya, kita betul. logika Jadi berpikir, waktu ya kan? itu ada keinginan agar kita mengubah pasal Undang-Undang KPK. Ya, Saya bilang kalau kita mengusulkan untuk adanya perubahan dan tambahan, ya, kita usulkan 2, yang berubah bisa semua. ya, Dan bola sudah di tangan mereka. Ya. Kita yang ngebahas kan pemerintah dengan DPR. ya, Pemerintah di luar kendali kita, apalagi DPR. Bisa acak-acakan, jadi lebih nggak usah lah, kita kerja dengan apa adanya aja. Nah benar terjadi ketika perubahan Undang-Undang KPK jadi Undang-Undang nomor 19, ya, berantakan semua. ya, Independensi nggak ada, Nggak ada, hancur, ya. profesionalisme juga nggak. ya. Apa kabarnya pemberantasan korupsi hari ini? Apa yang Pak Ruki sesali atau Pak Ruki syukuri hari ini? Kalau kembali egoisme saya keluar, syukur saya bisa menyelesaikan. Ceritanya begini, Prof. Ketika saya 1 minggu selesai menjadi ketua KPK, Ya, saya mau pergi ke Malang, mau ketemu teman-teman. Saya kan lama di Malang, Surabaya. Saya ketemu dengan Kiai Haji Hasyim Mujadi. oh Hasyim Muzadi. Ketika itu beliau ketua Nahdlatul PBNU. Ulama, Ya. ketua PBNU. PBNU, ya. Dia karena kenal dengan saya, begitu ketemu di airport itu dia bilang, Pak Taufik, dia peluk saya. Selamat ya, Anda sudah selamat. Saya pikir, selamat apa, Prof? Saya pikir, Pak Kiai ini mau memberitahu saya bahwa saya dapat jabatan baru gitu. Enggak, dia bilang, selamat ya, Anda sudah selamat. Udah lolos dari Ya. dari Jadi cobaan. Anda sudah selamat menjalankan tugas. Ya. Berhasil, dia bilang begitu. Ya. Jadi itu saja sudah harus kita syukuri. Nah, Saya ingat kalau saya jadi pansel itu orang-orang penting, orang-orang bagus kadang-kadang ketika wawancara nangis di depan kami. Dan mereka kemudian mengatakan siap untuk mati. Untuk jadi pimpinan KPK mereka bilang siap untuk mati. Dan bayangan mereka itu memang adalah maut di depan mereka. ya memang pertama stres. Stres. Stres itu yang mengancam kematian kita sebetulnya. Ya, Maaf Prof, kita dilarang bermain golf dengan orang-orang yang kira-kira ada konflik kepentingan. Karena saya ingin melampiaskan stres. ya. Saya main golf sendirian. Anda bisa bayangkan nggak? Dan mainnya itu Ya. sekitar jam 11 siang. Itu yang namanya mukul bola tuh nggak peduli, yang penting ke depan. Yang penting ke depan. Mau slice, Dan mau terpukul, hook, pokoknya terpukul. Ya. Pukul. Sampai 9 hole tuh saya betul-betul ngapleh. Dan nggak peduli handicap berapa. Gak peduli handicap berapa, pokoknya bola itu mau hilang aja. Terserah. Habis tuh betul-betul bukan beli bola bekas. Saya pukul aja sampai 11. Saya betul-betul ngapleh kecapean. Caddy, saya suruh bawa golf cart. Jadi saya jalan untuk melepaskan stres itu. Ya, energi itu dilepas semua. Semua kekesalan itu dilepas, akhirnya selesai, terus saya pergi mandi. Cuma 9 hole aja. Baru bisa makan. Pulang ke rumah, nggak ada yang dicari yang lain. Tidur. Tidur ya. Baru tuh yang namanya bisa tidur tuh, pak, bangun stres. Stres itu karena memikirkan kasus, terima ancaman, atau kebayang, atau ada anxiety yang memikirkan, wah nanti akan begini, nanti ada begini. Atau memang terima ancaman-ancaman? Kasus nggak ada yang susah. Ya, Sampai sekarang pun saya anggap kasus itu tidak ada yang susah. ya, Kalau ada seorang penyidik atau pimpinan KPK atau Kapolri atau Bareskrim mengatakan kasus ini susah, berarti lu nggak kompeten. Nggak ada yang susah kasus itu. Semua ada counternya. Judi online bisa diselidiki, bisa dikejar kalau mau. ya. Ancaman saya nggak peduli. Sampai dengan hari ini saya cuma ditemani supir. Dari dulu pun nggak pernah ditemani ajudan, supir, dan nggak pernah pakai pengawal. Dan waktu jadi pimpinan KPK pun Nggak pernah juga pakai pengawal, nggak pernah pakai ajudan, cukup dengan supir aja. Saya bilang Tuhan kok yang jaga. Kalau memang takut, nggak usah jadi pejabat. Ya. Jadi Pensiunnya. apa penyebab stresnya? Ini Psikologis. kerja kok nggak bisa diselesaikan gitu. Ini masalah kok nggak selesai. Jadi gua mesti berbuat apa ini? Itulah sampai akhirnya saya punya kesimpulan. Kalau menyangkut kasus selesai. Ya.
Saya bilang kepada presiden-presiden yang bersama dengan saya ketika saya menjabat, presiden saya bilang, Pak, kalau soal kasus tanggung jawab saya, Pak. Hukum saya bertanggung jawab. Tapi penegakan hukum atas sebuah kasus korupsi, pasti ada political damage, pasti ada economical damage. Nah itu tanggung jawab Anda. Jangan saya mesti bertanggung jawab tentang stabilitas moneter, saya nggak mampu dan bukan kemampuan, bukan bidang saya. Kalau politik rada panas karena ada seorang tokoh politik yang saya tangkap, katakanlah minimal di lokal, itu nggak bisa saya yang nanganinya. Tapi kalau pembuktian ke pengadilan, saya tanggung jawab. Kalau bebas, berhentiin saya. Jadi aspek hukumnya yang dikawal. Aspek hukumnya. Tanggung jawab saya hanya pada aspek hukum. Tapi pada aspek-aspek lain, itu menjadi tanggung jawab. Nah, contoh yang kedua misalnya soal pelayanan publik, Pak Renal. Ya. Anda jadi korban, tapi tidak jadi pelaku. Saya katakan jadi korban. Anda memproses izin usaha di sini aja lah. Maaf, apa Anda nggak keluar duit? Oh, keluar duit. Keluar duit kan? Kadang-kadang tidak resmi kan? Ribet kan? Ribet. Dan seakan-akan dipersulit memang supaya kita keluar uang. Anda mau memperpanjang paspor? Free of charge? Enggak. Ada aja under table money-nya. Anda mau bikin SIM? Ada juga. Nah, apakah menangani masalah SIM, masalah KIR, masalah izin bangunan, masalah izin usaha, masalah SNK segala macam itu harus ditangani oleh KPK? Kan ada penanggung jawabnya, ada Menteri ATR, ada Menteri PU, ada Bupati, ada Kepala Polisi. Harusnya masing-masing menjalankan perannya masing-masing. Harusnya masing-masing menjalankan peranannya untuk menciptakan pelayanan publik yang baik. Artinya ada banyak pihak yang tidak menjalankan peranan itu. Tidak punya komitmen untuk menjalankan peranan itu. Tidak punya komitmen. Tidak punya komitmen. Bukan tidak punya skill, tidak punya komitmen. Skill cukup sekali. Nyatanya yang kerja sama saya, yang bersama-sama di kita di KPK juga orang-orang dari institusi yang saya sebutkan itu. Dan mereka skillnya luar biasa, kompetensinya luar biasa. Terbaik dari lembaganya, pendidikannya pun dari kampus yang terbaik. Bagus. Nah, tapi ketika pimpinannya tidak punya komitmen, ya yang terjadi begitu. Dan itu saya buktikan ketika saya ditantang untuk memperbaiki pelayanan publik karena indeks persepsi korupsi kita sangat rendah. Saya minta ke Junino Yahya. Junino, diskusi dengan orang IT segala macam. Udah Pak, kita akan pasang hidden camera. Ah lu gila lu. Bisa Pak. Mereka pasang hidden camera di spot-spot tertentu. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan kamera itu terus mereka rekam. Karena kita memang punya peralatan yang cukup bagus. Dan dibenarkan oleh undang-undang. Rekam, bagus. Kemudian dalam sebuah rapat koordinasi di Kementerian PUPR. Iya. Pimpinannya waktu itu Pak Taufik Effendi. Oh iya, Taufik Effendi. Iya. Menpan RB. Menpan RB ya. Sri Mulyani, rapat kita. Dihadiri oleh beberapa menteri dan dalam rapat itu saya sampaikan pada Bu Sri Mulyani, izinkan saya memaparkan hasil penyelidikan kami tentang praktek-praktek pelayanan publik di tempat tertentu. Ini kantor imigrasi. Kita lihat para customer itu duduk di lantai. Ini kamera dipasang di sini, kelihatan susunan arsip itu kayak apa. Ini kayak apa. Ini badan pertanahan. Ini kayak gini nih. Ini kantor KIR, ini kayak begini nih. Ini kantor SIM kayak begini nih. Inilah gambaran yang nyata dari bagaimana bentuk pelayanan publik dari aspek fisik. Bu, sama sekali tidak ada pelayanan. Sama sekali boleh dibilang. Kalau bisa bikin orang susah, ngapain bikin senang? Begitu itu dikasih kesempatan, saya bicara begitu, Ibu Sri Mulyani, kalau begitu nggak perlu Anda laporan. Para menteri nggak usah laporan. Karena saya tahu hasilnya seperti itu. Saya percaya pada Pak Taufik karena ada faktanya. Jadi perbaiki deh. Waktu itu indeks persepsi korupsi kita baru 2,29. Buruk sekali. Akhirnya kita kejar sampai menjadi angka 40. Tapi kalau itu terus menjadi bidangnya KPK, pelayanan publik harus di KPK oleh KPK terus. Iya. KPK-nya mesti gede banget dong. Gede banget. Jadi seharusnya urusan pelayanan publik itu
menjadi komitmennya Menkumham, menjadi komitmennya Kapolri, menjadi komitmen Menteri PU, menjadi komitmennya kepala daerah, imigrasi segala macam, sehingga IPK kita bisa naik. Nah, ketika tidak ada kepedulian, presidennya nggak peduli, wakil presiden nggak peduli, para menteri nggak peduli, ya 2,9 lagi. Itu kan dulu. Sekarang kemajuan, dia begitu lagi, turun lagi Pak, dari 3,4, dari 34 turun lagi jadi 29 lagi, balik lagi, kita kalah lagi oleh Nigeria. Kalau kelembagaan KPK apa yang Pak Ruki sesali berubahnya menjadi seperti ini? Pertama, mereka tidak mampu memelihara, menjaga independensi. Paling berat di KPK itu adalah menjaga independensi, mencegah intervensi. Sekarang intervensinya itu halus Pak, dan akhirnya banyak titipan-titipan, dan terjadilah yang seperti sekarang ini. Yang harusnya tidak ditangkap bisa jadi ditangkap, yang seharusnya tidak dibebaskan dibebaskan. Gitu. Karena itu semua diintervensi, intervensinya halus, nggak ada ancaman Pak. Saya sengaja mengurus pembelian senjata api untuk para penyidik ini. Saya bilang kasih mereka senjata api, kalau diancam secara fisik tembak-tembak dah. Kita juga punya hak kok, punya izin resmi dari polisi untuk melindungi diri. Tapi bukan di situ ancamannya. Halusnya tadi banyak sekali. Ancamannya di sini Pak, nih di sini ancamannya nih Pak. Di bawah meja ini. Iya. Pak Ruki kan Bapak polisi ya. Ya, sampai sekarang saya masih merasa diri saya polisi, walaupun udah nggak bakal naik pangkat lagi. Tapi nggak bakal dipecat. Baik. Sekarang kenapa banyak keluhan pada polisi? Padahal pimpinan KPK-nya kan polisi. Dan banyak polisi menduduki jabatan penting. Pertama, keterbukaan informasi. Ya. Sekarang jarum patah pun di Melaboh, orang Papua dengar. Ya. Apalagi ada orang ketembak di Papua. Ya. Kemarin ada brigadir polisi Akbar, tembak lehernya, meninggal. Orang Papua tahu. Ya. Orang Papua tahu, orang Aceh juga tahu. Semua tahu. Keterbukaan informasi luar biasa sekarang. Dengan cepat orang bisa tahu. Lalu yang kedua, kadang-kadang ada framing. Ya. Diolah itu berita untuk kepentingan supaya yang klik dan subscribe banyak. Lewat TikTok, Instagram segala macam diolah itu cerita. Clickbait. Ya. Nah, yang ketiga, memang kendali dari atas ke bawah sampai ke bawah itu sangat mengendur. Dan kendali itu adalah salah satu upaya untuk menjaga profesionalisme. Ketika kendali dari atas kendor, saya diajari only the commander is responsible for what his unit done or fail to do. Jadi komandan bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi di kesatuannya, baik kegagalan maupun keberhasilan. Karena itu lanjutannya, tidak ada prajurit yang bodoh. Yang ada adalah perwira yang tidak kompeten. Jadi kalau ada prajurit yang salah, jangan buru-buru menyalahkan prajuritnya. Pasti para pengendalinya, perwiranya tidak kompeten. Dan baru bergerak setelah viral, setelah masyarakat menemukan bukti, menunjukkan buktinya. Akhirnya mereka careless. Jadi tidak care terhadap perilaku anak buah. Ada nggak faktor lain? Bagaimana keterlibatan polisi dalam peristiwa politik, dalam pilpres, dalam pilkada, sehingga kemudian yang di bawah lihat bos gua semuanya mainnya kayak begini? Faktor lain yang paling besar adalah head on. Kita nggak usah bahas. Tapi faktor politik yang paling besar adalah ketika undang-undang kepolisian mengatakan bahwa presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri harus dengan persetujuan DPR. Ini loophole, Pak. Di mana loophole? Untuk masuknya kekuatan politik mempengaruhi. Ada deal di situ. Ketika saya dicalonkan oleh presiden untuk menjadi Kapolri, misalnya, maka para pengikut saya atau saya akan segera berkomunikasi dengan ketua partai. Bu, Pak, mohon bantuannya. Oh iya Mas, baik-baik aja, kita dukung. Tapi saya titip ya. Tapi saya titip ya. Mungkin itu nggak titip. Tapi nanti ketua fraksi di daerah mengatakan,
Pak Kapolda tolong dong, ada kasus Kapolres nih. anu tuh, itu keponakanku pengen jadi Kapolres. Ini loophole Pak, Ya. yang menjadi peluang bagi intervensi politik untuk penentuan kebijakan-kebijakan polisi, termasuk penentuan kebijakan penanganan kasus dan penentuan kebijakan politik. Jadi kalau saya diminta dari mana semulai, kembalikan pengangkatan Kapolri, pengangkatan Panglima TNI, seperti halnya Kasat, menjadi hak prerogatif Presiden. Sama seperti Menteri. Sama seperti Menteri, tidak boleh dicampuri. Jadi itu dulu Pak. Bagaimana sekarang mengontrol Presiden agar tidak menyalahgunakan kekuatan tenaga polisi? Ya. Itu bisa pola lain, yaitu checks balances antara Presiden dan DPR. Tetapi jangan sampai kekuatan-kekuatan politik punya peluang untuk mencampuri urusan-urusan kepolisian, termasuk dalam pembinaan kepolisian. Oke. Jadi ini memang menjadi dilema, terutama belakangan ini adalah beberapa kali pimpinan KPK-nya adalah polisi. Ya. Ya kan? Polisi ribut dengan polisi. Ya. Ya kan? Kemudian saling mau nangkap satu. Yang ini mau nangkap ini, Jeruk yang makan, ini mau nangkap ini. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Terus kemudian di TSK kan tidak ada prosesnya selanjutnya. Apa kritik Pak Ruki kalau melihat? Kalau seandainya zaman dulu itu mungkin nggak terjadi itu? Saya secara personal sering tanya, Dek, gimana kasus yang kamu tangani itu? Ya. Ongoing Mas. Ongoing gimana? Sedang proses, kok lama sekali sih? Ya. Kalau memang perlu pembuktian kan kasus yang itu sudah putus, sudah bisa keterangan saksinya di depan pengadilan kan sudah dijadikan alat bukti. Ya itu tadi ternyata touching politik masuk. Ada pesan Mas. Tapi akhirnya wibawanya terganggu. Iyalah pastilah. Ya masyarakat jadi bertanya ini benar apa enggak ini? Saya ingat. Ya. Ketika dulu waktu kami masih menjadi pimpinan KPK, Ya. itu kalau kami ingin menetapkan tersangka seorang pejabat negara, katakanlah menteri atau gubernur, saya telepon ke presiden, bukan presiden yang telepon ke saya. Ya, telepon untuk memberitahu atau untuk memberitahu memberitahu Bapak Presiden, menteri ya. Anda hari ini jam 9 ketetapan saya dia tersangka. Ya. Tapi dia tidak bisa menghalangi. Tidak bisa menghalangi. Ya, hanya dengan begitu merasa dihargai bahwa dia Bapak Presiden, gubernur ini kami tetapkan jadi tersangka. Kasusnya apa Mas? Kasusnya begini. Oke. Tolong Bapak tangani yang lainnya. Kasusnya kami tanggung jawab. Jadi beliau tidak mendengar dari TV atau baca dari koran bahwa pejabat tingginya, tapi sudah tahu dari pimpinan KPK. Etika politiknya, etika bernegaranya etika bernegara. Kami hormati beliau sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Menghalangi ya. Tapi dia nggak boleh menghalangi. Ya. Apa yang terjadi pernah satu ketika ada kasus besar, kasus besar. Pimpinan KPK-nya, bahkan kabar reskrimnya tidak punya hotline dengan presiden. Saya bilang ini bagaimana sih kamu? Iya. Saya bilang saya jarang iseng-iseng. Selamat pagi Pak Presiden, apa kabar? Dari tempat harus punya hotline ya, harus punya hotline. Harus punya hotline. Kalau tidak bisa lewat presiden, saya langsung ajudan tidak bisa. Biasanya saya sekretaris kabinet. Bahkan SPRI. Sekretaris kabinet bilang, Pak, tolong laporkan kepada presiden bahwa bla 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 bla. Saya anggap saya sudah melapor kepada presiden. Jangan sampai presiden mengatakan tidak tahu. Jadi Bapak yang bertanggung jawab informasi ini sampai ke tangan presiden. Tegas itu ya. Karena ada hotline. Bukan dalam rangka mohon petunjuk. Ya. Mohon petunjuk Bapak Presiden. Nah itu jangan, lu berarti nggak punya. Ya. Ada satu lagi yang menarik perhatian. Karena saya ini adalah pengajar di Fakultas Ekonomi. Ini masalah kerugian negara. Siapa yang berhak menetapkan kerugian negara? Apakah jaksa bisa menetapkan sendiri, para penyidik bisa menetapkan sendiri kerugian negara. Orang hukum kan tidak belajar bagaimana menetapkan kerugian negara, Pak Ruki. Harus ada lembaga. Kami aja bikin perusahaan atau bekerja di suatu perusahaan, tidak bisa menetapkan keuntungan perusahaan itu besarnya sekian. Kami perlu pihak ketiga yang independen, yang menghitung dan ada metode-metodenya. Saya harus mengawali dengan sebuah pernyataan berani saya, bahwa tidak semua kerugian negara terjadi akibat perbuatan melawan hukum. Tidak semua terjadi karena perbuatan melawan hukum. Karena adanya mens rea dari seseorang.
Bisa saja karena salah kalkulasi. Bisa. Bisa saja karena perubahan iklim suasana. Bisa. Bisa saja karena turunnya harga. Ya. Business cycle. Ya. Kita lagi kalau terjadi kerugian negara seperti itu, apakah pengambilan keputusan dalam bisnis perlu dipertanggungjawabkan lewat korupsi? Bisnis tidak bisa maju. Nggak bisa dong. Nggak bisa maju. Jadi tidak semua kerugian negara akibat dari perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, lihat dulu. Ya saya karena ini sudah inkrah kita ngomong aja lah. Misalnya kasusnya Karen Agustiawan. Terjadi kerugian negara. Maka dikatakan bahwa Karen telah berbuat melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukumnya di mana? Dan akhirnya Mahkamah Agung membebaskan Karen dari kasus itu. Tapi dicari lagi. Tapi dicari lagi. Karena ya terserah lah kalau nggak lagi. Karena ternyata kerugian negara yang timbul dari keputusan bisik yang diambil oleh Karen itu tidak muncul, tidak terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Tapi sebagai akibat dari kesalahan kalkulasi. Terjadi perubahan bisnis. Nah, jadi menurut saya diperiksa dulu apakah Karen Agustiawan sebagai komandan yang mengambil keputusan bisnis telah melakukan fiduciary duty dengan benar yang disebut dengan business judgment rule. Kalau dia sudah melakukan step-step itu benar, maka menjadi kewajiban Karen sendiri untuk mengundang pihak ketiga. Tolong Anda nilai. Apa yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Sebagai saksi. Sebagai fairness opinion. Harganya bagaimana, prosesnya bagaimana. Kalau ini sudah oke, terjadi rugi juga. Maka kita susah mengatakan, kecuali penyidik melihat, membuktikan ada kickback, ada kickback, ada side streaming yang diterima oleh Karen atau whoever. Ada kepentingan lain. Nah, maka ini semua akan mengamputasi BJR itu tadi. Nah, ketika tersangka tidak bisa dibuktikan adanya kickback, adanya side streaming, ada segala macam, maka berarti kerugian yang terjadi ini bukan akibat dari sebuah perbuatan melawan hukum. Apa nggak bisa ganti rugi? Bisa. Tapi lewat perdata dong. Oh, lewat perdata. Bukan dipidanakan. Nah, di sini sebetulnya kerugian negara itu seharusnya tidak menjadi sesuatu unsur yang mutlak harus ada dalam perbuatan tindak pidana korupsi. Yang paling penting adalah membuktikan adanya mens rea. Nah, kalau ternyata perbuatan korupsi ini menurut kerugian negara, maka besaran kerugian negara ini yang akan memperberat tindakan dia. Jadi saya sependapat. Tetapi lagi-lagi, Prof, soal kerugian negara itu bukan hal yang penting. Bukan hal yang penting. Apa yang lebih penting? Pembuktian. Pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan ini adalah korupsi. Adalah perbuatan melanggar hukum. Jadi kembali ke undang-undang lama pun nggak apa-apa, Prof. Diumumkan ada temanku, ada teman baikku menjadi ditetapkan sebagai tersangka. Wah, sudah habis masa depannya itu. Hadir ke sebuah kawinan aja, nggak mau. Menghadiri pemakaman saudaranya pun nggak mau. Karena dia tetap jadi tersangka. Dan apa? Ironinya, ternyata dia kemudian di pra-peradilan menang. Dinyatakan penetapan KPK tidak sah. Tapi orang sudah melihat dia. Orang sudah menetapkan sebagai tersangka. Ini menurut saya, kita mesti proper dong kerja dong. Saya bilang, begitu saya tetapkan sebagai tersangka, saya yakin bahwa dia terbukti. Karena itu ditahan. Kecepatannya 20 hari sampai ke pengadilan. Di sidang pengadilan 2 minggu putus. Tinggal proses banding dan kasasi sehingga inkrah. Jadi nggak ada yang bertele-tele itu loh. Saya sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan banyak melatih para eksekutif, seringkali saya merasa sedih. Karena orang-orang baik ini, dan kita tahu orang-orang baik ini adalah orang-orang yang jujur, dan mereka juga tidak punya apa-apa begitu. Tapi ketika mereka menjadi tersangka, ada goresan sebagai seorang guru gitu ya. Dan kami coba menguji, kami sendiri menguji, kami panggil mereka. Kan kami tidak diamkan sebagai guru dengan muridnya. Dan kami panggil, kami cek, kami ajak ngomong, kami panggil beberapa orang lagi. Di mana rasa keadilan ini? Kami tidak menemukan. Dari pendalaman saya sebagai seorang penggiat anti korupsi, sebuah korupsi itu terjadi karena adanya manusia yang merasa butuh, needed, dan yang kedua ada orang yang serakah, greedy. Itu dari perspektif manusia. Ada corruption by need, ada corruption by greed. Nah, kita lihat orang ini need atau greed. Cara menanganinya berbeda. Tetapi kita harus coba keluar
Ternyata korupsi di Indonesia ini terjadi karena sistem yang kita pakai wrong. Sistem yang kita pakai fail. Sistem yang kita pakai weak. Sistem apa itu? Sistem politik. Sistem politik kita wrong. Sistem politik kita weak. Terserah mau gimana kesimpulannya. Akibatnya apa? Contoh lah. Orang baik. Profesor Rena Kasali. Prof, Anda jadi anggota DPR no. Aduh, enggak deh. Fik, nyalon jadi gubernur, Fik. Aduh, enggak deh. Karena kita tahu resiko yang dihadapi. Kenapa? Biang penyakit yang paling besar, sistem politik kita very high cost politik. Ya. Ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh dua orang sejarawan ekonomi yang menemukan mengapa bangsa-bangsa berbeda nasib, ada yang kaya, ada yang miskin, dan kemudian mereka mendapatkan hadiah Nobel ekonomi akhir tahun lalu, dan mereka menyimpulkan bukan iklim, bukan sumber daya alam, tapi penyebabnya terutama adalah karena sistem politik yang mengakibatkan satu bangsa bisa maju atau bisa mundur. We have to review our existing system. Every system, termasuk sistem politik, sistem bernegara, kita mesti berani mereview dong. Kalau enggak, negeri nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Dan salah satu buktinya, dua kali saya sebut very high cost politik. Gede banget biaya politik kita untuk jadi gubernur, jadi presiden, sehingga mereka jadi bupati, jadi modal yang cukup untuk pengembaliannya. Sebagai ekonom, ketika Anda bicara mengumpulkan modal, apa yang Anda lakukan? Return on investment dong. Bagaimana mengembalikan investasi dalam waktu 5 tahun? Sehingga orang baik pun bisa. Orang baik pun bisa rusak. Daripada gua jadi rusak, lebih baik aku menjauh dari dunia-dunia seperti ini. Saya tidak menyangka ternyata Pak Ruki ketika kita bicara pemberantasan korupsi, ini adalah suaranya seperti orang muda ini ya. Modalnya cuma tinggal suara, Prof. Padahal banyak hal baru dan beliau ternyata tetap mengikuti. Dan menurut hemat saya ini perlu diperhatikan oleh para penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia, para pimpinan KPK, dan juga pimpinan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Mari kita sama-sama mengatasi persoalan ini. Janganlah kemudian sudah tahu ini tidak ada kerugian negara, tapi kita katakan ada kerugian negara. Dan akhirnya kemudian orang baik di framing, dan akhirnya pemberantasan korupsi tidak memecahkan persoalan, malah menjadi beban bagi bangsa kita. Demikian pula terhadap bagaimana kita melakukan penegakan-penegakan terhadap aturan-aturan yang ada, atau bagaimana kita mereview kembali aturan-aturan itu. Terima kasih banyak Pak Taufikur Rahman Ruki. Beliau adalah Ketua KPK Jilid 1 tahun 2003 sampai 2007 dan pernah kemudian dipanggil kembali ketika ada gonjang-ganjing di KPK dan menjadi PLT Ketua KPK tahun 2015. Terima kasih atas kontribusi Bapak dalam pemberantasan korupsi, dan mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki apa yang sudah ada. Semoga pembicaraan kita ini didengar oleh para pemimpin pemerintahan dan pemimpin penegakan hukum, karena bagaimanapun juga komitmen yang kuat dari mereka yang akan membuat komitmen yang kuat, bukan dari kemauan saja, tapi komitmen. Bukan cuma sekedar will. Kalau will itu bisa untuk lip service, tapi komitmen itu harus mereka buktikan dalam keputusan-keputusannya, sehingga negeri ini minimal kita tidak mewariskan sesuatu yang lebih buruk kepada anak cucu kita yang akan datang. Terima kasih Pak Taufik. Prof. Terima kasih. Dan demikianlah perbincangan saya dengan Pak Taufikur Rahman Ruki, dan kita harapkan negeri kita menjadi lebih baik lagi dan stay relevant.